Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Siti Aminah serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertema evaluasi pendidikan ujian dan cobaan dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hidup di dunia untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya menuju syurganya dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan dunia penuh dengan ujian, karena dengan ujian itu Allah ingin memilih siapa orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya dan siapa yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kita sebagai manusia seringkali lupa bahwa ujian tidak selalu menyakitkan dan menyengsarakan. Arti ujian sebetulnya sangat luas, seperti kesenangan dan kesempitan. Itu adalah dua bentuk ujian Allah pada manusia. Dari kedua ujian itu tentunya Allah ingin melihat siapa yang paling bersyukur dan bersabar. Tetapi terkadang manusia salah menilai. Ketika kesenangan diberikan, mereka memuji Allah. Kemudian ketika himpitan diberikan, mereka berburuk sangka kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangannya, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinaku. Ayat ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya Allah mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rizki maka itu adalah kemuliaan. Tetapi terkadang diluaskan rizki sebagai bentuk ujian Allah pada hambanya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadinya lupa padanya? Begitupun ketika seseorang berada dalam terhimpitnya rezeki, bukan berarti Allah ingin menghinanya. Akan tetapi sebuah ujian apakah ia akan senantiasa bersabar atau tidak. Sesungguhnya Allah melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan rizki kepada siapa saja yang akan dihendaki. Maka dari itu Allah pun memberikan ujian demi ujian untuk kehidupan manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman.
Karena dengan ujian itulah akan tersaring mana emas dan bukan. Dengan ujian itulah akan tersaring siapa yang benar-benar sabar menghadapi ujian dan siapa yang tidak sabar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika seorang hamba yang sadar dan menggunakan akal pikirannya tentang hakikat tujuan hidupnya, maka ia akan berusaha menguatkan dirinya untuk sabar menghadapi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika seorang hamba sadar bahwasanya dunia ini hanyalah ujian semata-mata, kita hidup di dunia tak akan lama, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Saat itu Allah sedang memberikan ujian kepada kita, sebuah ujian untuk mengukur kadar keimanan sekaligus mengangkat derajat dan meninggikan level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Pada ayat ini, dalam setiap ujian yang menimpa manusia akan selalu ada kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan seorang mukmin, tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya." Hadis riwayat Ahmad. Meski Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian dan cobaan, tapi ingatlah bahwa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Karena itu, semua ujian yang didapat itu diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, maka kita terima dengan penuh kesabaran dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kenikmatan maupun kesengsaraan, pasti di dalamnya terdapat hikmah-hikmahnya. Antara lain hikmah di balik ujian dan cobaan. Yang pertama, agar Allah semakin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar berada di atas kesabaran dan siapa di antara hamba-hambanya yang berada dalam keputusasaan. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya. Yang ketiga, ujian sebagai tanda cinta, tanda kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang keempat, ujian bisa disetarakan dengan syahid. Yang kelima, ujian, cobaan, musibah bisa mendatangkan pahala tanpa batas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian tausiah yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah bisa menyikapinya dengan baik. Selalu ingat bahwa di balik ujian dan cobaan ada hikmah yang selalu bisa diambil. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.